need somebody who can love me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Kurnia, NIM 2008-7065, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan ujian akhir semester pertemuan 16 mata kuliah Anatomi Fisiologi dengan Bapak Irfan Arifianto SPD MPD. Sistem pernafasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Cara kerja sistem pernapasan pada manusia: ketika Anda menarik nafas atau disebut dengan inspirasi atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada hingga tulang rusuk Anda akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembangkan dan terisi. Cara kerja sistem pernafasan pada manusia: ketika Anda menarik nafas atau disebut dengan inspirasi atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernafasan normal apabila ia bisa bernafas sebanyak 12-20 per menit dan berlangsung secara kesinambungan. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan rongga tempat masuknya udara untuk kita bernafas. Pada rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi menyaring udara yang masuk ke rongga hidung. Tidak hanya itu, di rongga hidung juga terdapat ujung-ujung saraf pembau. Sistem pernafasan pada manusia terbagi atas dua, yaitu sistem pernafasan bagian atas dan bagian bawah. Sistem pernafasan bagian atas. Beberapa organ dalam sistem pernafasan bagian atas antara lain adalah: yang pertama, rongga hidung. Organ ini memiliki selaput lendir dan rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menjebak partikel debu atau kotoran pada udara yang masuk ke hidung. Yang kedua, sinus. Sinus adalah rongga berisi udara di dalam tulang kepala. Organ ini membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang Anda hirup. Organ ini memiliki peran dalam mengumpulkan udara yang masuk dari hidung. Organ ini memiliki atau mulut untuk diteruskan ke trakea. Yang ketiga yaitu laring. Laring adalah ruangan kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Kita masuk ke sistem pernafasan bagian bawah. Beberapa organ dalam sistem pernafasan bagian bawah antara lain adalah: yang pertama, organ ini merupakan jalan nafas utama menuju paru-paru yang letaknya di tenggorokan, tepatnya di bawah laring. Yang kedua, bronkus kiri dan kanan adalah cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru. Bronkus memiliki banyak cabang kecil di bawahnya. Cabang terkecil bernama bronchiolus. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronchiolus dan bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat, diafragma. Diafragma adalah otot pernafasan utama. Organ ini dapat berkontraksi dan rileks secara bergantian, sehingga membuat udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Cara kerja sistem pernafasan. Kerja sistem pernafasan pada manusia melibatkan semua organ pernafasan. Organ-organ ini bekerja sama untuk membantu tubuh dalam bergas antara paru-paru
atau alveolus dan pembuluh darah yang kemudian akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh atau diembus ke udara. Berikut ini adalah cara kerja sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama, ketika Anda menarik nafas atau disebut dengan inspirasi atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Yang kedua, udara masuk lewat hidung dan mulut melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung lalu menuju ke trakea untuk batang tenggorokan. Yang ketiga, udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronchiolus, kemudian berujung di alveolus. Yang keempat, ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Yang kelima, oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru-paru. Yang keenam, setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida terdorong dari alveolus menuju ke bronchiolus, bronkus, dan trakea hingga keluar melalui hidung. Selain berperan dalam pertukaran udara dan gas, sistem pernafasan juga berperan dalam memelihara dan menyeimbangkan kondisi di dalam tubuh agar tetap stabil. Dalam istilah medis, kemampuan menyeimbangkan kondisi ini disebut homeostatis. Sistem pencernaan pada manusia berperan penting dalam pencernaan makanan dan minuman menjadi energi serta berbagai jenis nutrisi yang diperlukan tubuh. Tak hanya itu, sistem organ ini juga berfungsi untuk mengeluarkan zat beracun dan sisa makanan melalui fases atau tinja. Organ-organ dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama, mulut. Proses pencernaan manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun juga berperan dalam mengarahkan makanan di dalam mulut agar tidak tergigit oleh gigi dan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Yang kedua, tenggorokan. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot-otot khusus menyerupai katup yang disebut lower esophageal sphincter. Katup ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali naik ke kerongkongan atau mulut. Yang ketiga, lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Yang keempat, pankreas. Tak hanya berfungsi untuk menghasilkan insulin, pankreas juga bertugas menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase,
protase, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Protease untuk pencerna protein menjadi asam amino, sedangkan amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kelima, kandung empedu. Hati atau liver akan menghasilkan cairan empedu, kemudian menyimpannya di dalam kandung empedu. Cairan empedu terdiri dari kolesterol, garam empedu, bilirubin, air, serta mineral seperti kalium dan natrium. Cairan ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Ketika proses pencernaan makanan berlangsung, cairan empedu akan dialihkan ke dalam usus halus. Yang keenam, makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Gerakan yang disebut usus ini terjadi karena kontraksi dan relaksasi jaringan otot di dinding usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, bagian terakhir dari usus halus. Ketiga bagian usus ini memiliki tugas masing-masing dalam memproses makanan. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Yang ketujuh, usus besar. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang diserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, Anda akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Dan proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30 sampai 40 jam. Proses pencernaan makanan pada dasarnya proses pencernaan makanan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pencernaan mekanikal. Proses ini terjadi pada mulut dan perut Anda. Gigi Anda mengunyah dan memecah makanan menjadi bagian kecil yang dapat Anda telan tanpa tersedak. Dalam perut Anda, proses ini berlanjut dan terus memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil lagi. Dan yang kedua, pencernaan kimiawi. Terjadi pada setiap poin proses pencernaan dalam tubuh di mana enzim dan zat lain seperti hidrolik asid berasal dari sel yang terdapat pada jalur menuju perut, dan bile berasal dari kantung empedu melelehkan makanan kemudian melepaskan nutrisi yang terkandung agar terserap tubuh. Cara kerja pencernaan manusia. Pencernaan dimulai ketika mengunyah makanan oleh gigi. Makanan dihancurkan menjadi potongan kecil yang pada saat bersamaan bercampur dengan air liur yang dikeluarkan kelenjar ludah. Oleh kontraksi otot, makanan kemudian didorong masuk ke kerongkongan menuju lambung dan terisi ke usus halus. Pada saat makanan tiba di bagian akhir usus halus, molekul-molekul nutrisi yang besar sudah dihancurkan menjadi molekul-molekul yang kecil dan dapat diserap oleh darah melalui dinding usus. Darah mengangkut nutrisi ke organ hati, kemudian ke sel-sel makanan atau nutrisi yang tidak terserap
masuk ke dalam usus besar, di mana sebagian besar air diserap kembali oleh tubuh sebelum sisanya terbuang melalui anus sebagai feses atau tinja. Tubuh memiliki sendi sinovial yang memungkinkan kita melakukan berbagai macam gerakan. Dalam ilmu olahraga, gerakan-gerakan yang dapat dilakukan sendi sinovial memiliki sebutan tersendiri, yaitu fleksi, ekstensi, sirkumdaksi, dan lain-lain. Gerakan-gerakan ini dapat dikelompokkan berdasarkan bidang tubuh atau body planners. Bidang tubuh adalah pembagian tubuh secara anatomi. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan lokasi struktur atau arah gerakan dalam anatomi tubuh manusia. Bidang tubuh dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, sagital, membedakan tubuh menjadi kiri dan kanan. Yang kedua, frontal, membedakan bidang tubuh menjadi depan dan belakang, atau kita sebut dengan interior dan posterior, atau kita sebut dengan anterior dan posterior. Yang ketiga yaitu transversal, membedakan bidang tubuh menjadi atas dan bawah. Yang pertama, kita akan membahas gerakan sendi pada bidang sagital. Yang pertama yaitu fleksi, merupakan gerakan menekuk sendi atau memperkecil sudut antara dua tulang. Contohnya dengan menekuk tangan kita, yaitu contohnya dengan menekuk tangan kita seperti ini. Menekuk tangan kita dengan memperkecil sudut seperti ini. Yang kedua, ekstensi, merupakan kebalikan dari fleksi, yaitu memperbesar sudut antara dua tulang. Contohnya dengan meluruskan tangan kita seperti ini. Yang ketiga, dorsofleksi, contohnya menggerakkan kepala ke arah depan atau atas seperti ini. Yang keempat, plantar fleksi, contohnya kebalikan dari dorsofleksi, yaitu menggerakkan kepala ke bawah atau ke belakang. Contohnya seperti ini. Yang kedua, gerakan sendi pada bidang frontal. Yang A, adukasi, menggerakkan anggota gerak mendekati bagian tengah tubuh. Contohnya seperti ini. Ini anggota gerak mendekati ke tengah tubuh seperti ini. Dan yang B, abdukasi, menggerakkan anggota gerak menjauhi bagian tengah tubuh seperti ini. Dan yang C, elevasi, menggerakkan tulang belikat ke atas superior. Contohnya seperti ini. Menggerakkan bahu kita ini ke atas seperti ini. Dan yang D, depresi, menggerakkan tulang belikat ke bawah. Tadi kan tulang belikat kita di atas, jadi sekarang ke bawah, jadi seperti ini. Bahu kita tuh jadi turun. Yang E, inversi, menggerakkan sendi kaki ke arah dalam. Contohnya seperti ini. Ke arah dalam seperti ini. Dan yang F, eversi, menggerakkan sendi ke arah luar. Contohnya seperti ini. Ke arah luar seperti ini. Sini.
G. Protraksi, menggerakkan tulang belikat ke depan atau anterior menjauhi tubuh. Seperti ini. Dilihat dari samping seperti ini. Jadi ini ke depan. Dan yang H, retraksi, menggerakkan tulang belikat ke belakang atau posterior mendekati tubuh. Seperti ini. Jadi ini menarik ke belakang. Yang ketiga, gerakan sendi pada bidang transverse. Yang A, rotasi. Menggerakkan sendi. Yang A, rotasi. Menggerakkan sendi dengan cara memutar pada sumbu vertikal tulang. Gerakan rotasi dapat berbentuk ke dalam atau internal maupun keluar atau eksternal. Contohnya seperti ini. Ini sumbunya. Jadi ketika kita gerakan ini, tangan ini bisa ke dalam, bisa keluar seperti ini. Ke dalam, bisa keluar. Sumbunya berada di sini. Yang B yaitu pronasi. Memutar lengan hingga telapak tangan menghadap posterior atau ke belakang. Ketika tangan diluruskan, apabila siku ditekuk 90 derajat, maka gerakan pronasi akan membuat telapak tangan menghadap ke bawah. Contohnya seperti ini. Telapak tangan menghadap ke belakang. Ketika kita tekuk 90 derajat, maka akan menghadap ke bawah atau inferior seperti ini. Tekuk 90 derajat, maka akan menghadap ke bawah seperti ini. Yang C yaitu supinasi. Memutar lengan hingga telapak tangan menghadap anterior atau ke depan. Ketika tangan diluruskan, apabila siku ditekuk 90 derajat, maka gerakan supinasi akan membuat telapak tangan menghadap ke atas. Contohnya seperti ini. Jika telapak tangan menghadap ke kita seperti ini, maka ketika kita luruskan, ketika kita putar, apabila siku ditekuk 90 derajat, maka akan menghadap ke atas seperti ini. Jadi telapak tangan menghadap ke atas. Sei você, minha figurinha, que